masih menjelaskan tentang nasihat-nasihat dari Sayyid Al-Haddad, melanjutkan yang kemarin, bahwa perilaku atau karakter yang harus kita tanamkan dalam-dalam di hati kita masing-masing, yang selanjutnya adalah dzasumtin. Maksud daripada dzasumtin itu adalah kita lebih memilih untuk diam daripada kita berbicara kesana kemari, namun pembicaraan yang kita bicarakan dan utarakan itu tidak memberikan manfaat untuk kita sendiri ataupun untuk orang yang mendengarkannya. Jadi salah satu sikap atau perilaku mukmin yang baik itu adalah dia lebih memilih untuk tidak berkomentar apapun, memilih untuk diam, tidak berbicara apapun, jika memang pembicaraannya, komentarnya tidak memberikan kemanfaatan, baik untuk dia sendiri ataupun untuk masyarakat dan orang-orang yang mendengarkan komentar ataupun pembicaraannya. Ini selaras dengan yang telah disabdakan oleh Rasul. Dalam satu hadisnya beliau, Kangjeng Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuma la yakni. Salah satu tanda pribadi muslim yang baik adalah dia tidak melakukan apapun yang memang tidak memberikan kemanfaatan bagi dirinya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu watu addatin bidhammit ta'i wa fathil hamzati biwazni rutabatin ayatahabbutin wa tarafukin min ghairi ajillatin. Lalu di samping kita harus memiliki karakter yang tadi, dzasumtin tadi, kita pun juga agar menjadi pribadi muslim yang baik harus memiliki karakter tu'addatin. Maksud dari tu'addatin ini adalah kita harus memiliki prinsip yang teguh, ketetapan hati yang teguh, ketetapan hati yang kuat, dan juga memiliki sifat kasih sayang yang tinggi, bukan untuk orang-orang terdekat kita. Bukan hanya itu, tapi untuk setiap orang. Bahkan kemarin dijelaskan bahwa kasih sayang seorang manusia itu ternyata bukan hanya untuk manusia saja. Ya tidak? Kita pun juga harus memiliki sifat kasih sayang tersebut agar menjadi pribadi muslim yang baik pada setiap makhluk Allah, meskipun toh itu bukan manusia. Pada hewankah, pada alamkah, pada apapun itu. Nah, itulah nasihat dari Sayyid Al-Haddad agar kita menjadi pribadi muslim yang baik. Cenah kitu. Wa waqarin bi fathil wawi ay khudu'in wa dhullin. Lalu juga kita harus memiliki sifat rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Sehingga ketika karakter itu kita tanamkan dalam hati, kita tidak akan mungkin melihat orang lain dengan sebelah mata. Sehingga itulah yang menjadikan kita takabur. Ya kan? Kalau misalkan kita tanamkan dalam hati sifat tawadhu, sifat khudu, sifat dzulul, niscaya saat kita memandang orang lain, kita tidak akan pernah merasa bahwa kita lebih baik,
kita lebih unggul dari mereka. Justru saat kita melihat orang lain dengan mata seperti itu, kita akan merasa bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam diri kita. Masih banyak yang harus dibenahi dalam diri kita. Sehingga kita tidak akan mungkin, tidak akan pernah, na'udzubillah, memiliki sifat besar diri ataupun takabur. Lalu wasakinatin ay tumaninatin. Di samping kita tadi harus memiliki sifat zasuntin, tuadatin, waqorin, juga kita harus memiliki sifat tumaninatin atau sakinatin agar menjadi pribadi muslim yang baik. Maksudnya adalah kita harus tenang, tidak boleh tergesa-gesa, tenang. Apapun yang kita hadapi, masalah sebesar apapun, jika kita hadapi dengan tenang, dengan ilmu, maka pasti kita akan menemukan solusi terbaik. Sebab ada sebuah pepatah, hadapilah masalah dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Itu benar. Kata-kata tersebut secara tidak langsung itu akan membangun karakter kita menjadi pribadi muslim yang baik. Coba bayangkan, lamun teh mah urang boga masalah saeutak-saeutik main bacok, coret ribut, senggol bacok. Coba bayangkan. Justru masalah tersebut bukannya hilang, tapi akan semakin bertambah. Namun kalau misalkan kita menghadapi setiap cobaan, setiap masalah, apalagi kita sedang di pondok pesantren, setiap apapun yang kita rasakan, masalah itu kecil ataupun besar, lalu kita hadapi dengan lapang dada, kita hadapi dengan ilmu, maka saya yakin sebesar apapun masalah yang kalian hadapi, kalian pasti akan mendapatkan solusi terbaik, solusi yang melegakan. Nah itu. Qala Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa min kalami Amiril Mukminin Ali radhiyallahu an, bahwa Sayyidina Ali pada waktu itu pernah berkata seperti ini. Yantahi tulul abdi fisnataini wa ishrina sannah. Tumbuh tinggi seseorang itu akan berhenti, akan stuck di usia 22 tahun. Berarti setiap orang ketika usianya sudah mencapai 22 tahun, maka pertumbuhannya akan berhenti. Lalu wayantahi akluhu fi samanin wa ishrina sannah. Lalu produktivitas pemikirannya ini pun juga akan berhenti ketika usianya mencapai 28 tahun. Tuh, coba ya. 22 tahun udah berlalu. Berarti pertumbuhan tinggi, tumbuh tinggi sudah berhenti. Lalu pindah ke usia 28 tahun, sekarang ini baru kemarin. Produktivitas AA dalam masalah pemikiran berarti sudah tumpul, sudah berkurang. Lalu wama ba'da dzalika ila akhir umrihi innama huwa tajarubun. Lalu dari 28 tahun sampai ke akhir hayatnya, ini adalah fase di mana seseorang tersebut akan dicoba oleh Allah bagaimana dia menghadapi setiap apapun yang Allah takdirkan kepadanya di umur sisanya tersebut, tentunya dengan ilmu dan pengetahuan yang mumpuni. 22 tahun orang tidak akan bertumbuh tinggi lagi. 28 tahun orang
produktivitas pemikirannya sudah menurun. Lalu dari 28 tahun sampai akhir hayatnya, itu fase di mana seseorang tersebut akan Allah coba, akan Allah tes sejauh manakah keilmuan, sejauh manakah pengetahuan dan amal yang bisa dilakukannya. Nah, gitu loh. Fahimtum? Fa'ulima anna kullaman kana qalilal akli la yaslu ayyakuna da'iyan ilallah. Sehingga andaikan seseorang tersebut tidak bisa memanfaatkan produktivitas umurnya sampai umur 28, dia tidak bisa menggunakan umur tersebut, jangka waktu tersebut sebaik mungkin untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan yang mumpuni, mengasah diri, lalu juga membangun karakter yang baik. Saat tidak bisa memang demikian dalam jangka waktu sampai 28 tahun, maka dia tidak baik, tidak sah, tidak patut untuk menjadi orang yang sok-sokan dakwah, sok-sokan mengajak kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena ya Allah, sekarang kan banyak fenomenanya. Yang tidak pernah mondok, yang tidak pernah belajar agama, yang tiba-tiba hijrah lalu jadi ustadz. Banyak juga kan? Lalu secara singkat jadi ustadz, jadi kiai. Sebenarnya orang-orang yang seperti itu belum pantas untuk dijadikan panutan agar membawa kita kepada jalan yang benar. Sekarang banyak terjadi fenomenanya seperti demikian. Ustadz dadakan. Seharusnya kita yang mondok bertahun-tahun, yang belajar bertahun-tahun, itulah yang harus menjadi garda depan untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat kita, ke jalan yang benar. Li'annal ladzi yufsiduhu aktsaru minal ladzi yuslihuhu. Sebab kenapa kok orang-orang seperti demikian itu belum pantas menjadi dai? Karena setiap apapun yang nanti akan mereka katakan, setiap apapun yang nanti akan mereka bicarakan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ini kemungkinan besar lebih banyak mafsadatnya, lebih banyak mafsadatnya dibandingkan kemaslahatannya. Karena bisa kita logikakan. Yang tiba-tiba jadi ustadz, tiba-tiba tobat, lalu tiba-tiba jadi ustadz gitu ya. Ini bagaimana ceritanya? Lalu berceramah sana sini. Meskipun toh memang itu juga baik karena ada usaha untuk menyebarkan agama Allah. Tapi setidaknya yang paling baik untuk mereka itu adalah cobalah untuk belajar lagi. Cobalah untuk memantaskan diri agar dia pantas menjadi orang yang mengajak kepada jalan yang benar. Tidak bisa instan. Karena bisa saja sekarang apapun yang mereka ceramahkan, apapun yang mereka bicarakan dan katakan pada masyarakat, ini bisa jadi lebih banyak mafsadatnya dibandingkan maslahatnya. Setuju tidak? Setuju. Gitu loh. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu man sara yatadabbaru ma yaqulu qabla nutqi fa huwa aqallun nas. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas berkata seperti ini. Orang kalau misalkan dia sebelum berkomentar, sebelum mengatakan apapun,
orang itu berpikir terlebih dahulu apa kemanfaatan, apa kemaslahatannya, dan apa kemadaratannya. Orang, ya ada orang nih. Kata Ibnu Abbas ya, orang yang paling cerdas itu seperti ini. Orang yang ketika dia akan berbicara, dia perhatikan baik-baik, dia pikirkan baik-baik. Yang dia bicarakan itu nantinya akan memberikan kemaslahatan atau kemadaratan. Sehingga andaikan kau itu akan memunculkan fitnah ataupun kemadaratan, ini dia lebih baik untuk tidak berbicara apapun, lebih baik diam. Dan andaikan yang ia katakan itu akan menimbulkan kemaslahatan, kebaikan, maka dia akan lantang, selantang-lantangnya membicarakan hal yang ingin dia utarakan tersebut. Nah gitu loh. Itu adalah tanda orang yang cerdas. Itu kata Ibnu Abbas. Nah gitu ya. Fahim Tom?